Berpikiran mencari mobil yang tangguh, gagah, mewah, dan bisa melambangkan status sosial teman-teman, serta mobil ini banyak banget dicari. Ini, Belanja Mobil punya salah satu rekomendasinya, sebuah Jeep Wrangler terbaru, atau biasa kita kenal dengan Jeep Wrangler JL. Dan di video kali ini, saya nggak sendirian membawakan videonya, karena kita sekarang kedatangan salah satu owner dari Belanja Mobil, yaitu Pak Jim. Pak Jim. Halo. Apa kabar? Apa kabar semua sobat Belanja Mobil? Mantap. Sebelumnya kita belum ngucapin Happy New Year ya. Happy New untuk Year. semua sobat Belanja Mobil. Semoga di tahun 2023 ini kita semua diberi kesehatan, Amin. kemudahan dan kelancaran dalam bisnis, serta jangan lupa bahagia. Mantap. Oke, dan biasa Pak, kita akan membahas mobil ini secara lebih dalam, kelebihan dan kekurangannya dari mata mungkin pengguna ya. Pak Jim udah sering gunain mobil ini. Ya, Oke. dibilang sering banget sih enggak juga, tapi ada beberapa kali lah. Beberapa kali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja videonya. Let's go. Yes, ini Pak, Jeep JL nih, baru nih Pak. Bisa dibilang ini mobil baru tapi harga bekas ya Pak? Ya, betul Raka. Soalnya dari kondisi unit ini mobilnya juga masih full original cat, belum ada yang di-sped sama sekali, dengan odometer yang juga baru 2000-an aja. Iya. Jadi boleh dibilang ya unitnya unit baru lah, like new. Mobil baru ini. Yes. Dan biasanya mobil premium itu odometernya kecil-kecil, kenapa sih Pak? Ya, terus terang kalau untuk Jeep ini ya, memang bukan untuk dipakai harian. Jadi memang mobil hobi yang mungkin pakai saat weekend aja. Saat weekend. Jadi makanya kenapa odometernya kebanyakan kecil-kecil. Dan yang pasti juga yang punya Jeep ini, mobilnya nggak cuma punya Jeep doang. Wah, pasti menarik. banyak. Iya. Jadi semua kebagi deh kilometernya ke mobil lain. Yang pasti waktu kita beli mobil ini, saya nggak pernah nanya kenapa dia jual, karena kilometernya rendah banget. Yes. Waktu saya beli ini mobil, rumahnya gedongan, mobilnya lebih dari 5. Kira-kira ya kalian tafsir sendiri, ini kenapa dia jual. Salah beli kali Pak ya? Atau Bisa memang jadi nggak salah suka beli mobilnya? atau kebanyakan duit. Kebanyakan duit. Oke, jadi memang pasar konsumen pembeli mobil seperti ini memang segmented ya Pak? Yes, segmented sekali, karena memang mobil ini betul-betul harus yang punya jiwa-jiwa Jeep, jiwa off-road gitu. Kalau ditanya mau cari mobil nyaman ya jangan beli Jeep. Tapi jangan khawatir, untuk tipe yang Jeep GL ini karena sudah generasi kelima ya kalau nggak salah Raka ya, itu mereka sudah buat lebih nyaman, lebih comfortable. Jauh lebih dibandingin yang generasi-generasi sebelumnya. Saya udah tes itu. Jadi benar-benar comfort dari mulai suspensi. Dan lagi satu hal yang penting itu konsumsi bahan bakarnya juga udah dirubah. Jauh lebih irit. Jauh lebih irit yang ini, walaupun tetap boros juga ya, karena untuk pemakaian dalam kota itu sekitar 1:8 lebih, untuk luar kota 1:10 lebih. Oh, kalau dibanding generasi ya? sebelum kan parah, yang sebelumnya tuh boros. Karena mesinnya baru ya Pak? Betul, mesinnya sudah baru 2000 turbo. 2000 turbo, dibandingkan sama yang lama itu 3600. Betul sekali. Bensinnya 3600, kemudian 3200 yang Pentastar, baru kemudian muncul yang 2000. Muncul yang 2000. Nah, menariknya Pak, dia itu bentuknya memang seperti ini terus ya Pak? Yes, selalu. Dari generasi awal, kita kalau bisa kenal itu generasi awal Jeep itu ada CJ, itu keluar tahun 1944. Dulunya itu digunakan sebagai mobil perang, teman-teman. Mobil perang, betul mobil sekali. perang. Tapi generasi itu juga paling panjang umurnya, sampai tahun 86 ya Pak? Betul. Lalu abis gitu keluar generasi kedua yaitu YJ, dan yang goib sekarang Jeep TJ Pak. Yes. Kenapa tuh bisa goib Pak? Goibnya itu karena dari segi harga ya, pricingnya ya. Untuk kita semua ketahui itu kalau untuk TJ, YJ yang tahun 1996 aja itu harganya kisaran 300 sampai 450 juta tergantung kondisi dan tingkat orisinalitasnya. Tingkat orisinalitas yes. ya.
makin orisinil, makin anti kilometer makin rendah ya harganya udah selangit deh. Makin tinggi. Cuma pertanyaannya buat sobat belanja mobil, kira-kira kalau ada uang 450 juta, mending buat DP-in ini terus sisanya di kredit atau beli Jeep TJ atau YJ itu tadi. Iya, Jeep lawas. Iya. Tapi mungkin memang ada segmennya lagi tuh Pak ya. Ada segmennya lagi. Tapi kalau bisa dikulik Pak, itu kenapa sih memang harganya, emang dulu Jeep waktu generasi TJ itu susah belinya atau memang sedikit barangnya atau gimana? Yang pasti karena rare ya, karena langka itu yang membuat price-nya itu menggelembung tinggi. Semakin langka mobil tersebut, bukan Jeep aja, mungkin merek-merek lain kalau yang langka-langka juga kayak Mercy kan ada Mercy Pagoda, Mercy apalagi Mercy Batman, itu yang kisaran harganya Batman aja udah bisa 400 jutaan kali sekarang. Padahal mobil tua itu ya? Yes. Dan kita kembali ke Jeep JL ini, generasi kelima, dia keluar tahun 2018 teman-teman. Dan keluar dua tipe, yaitu tipe 2 door dan juga ada 4 door. Dan selain itu juga ada Wrangler Sport, Wrangler Sahara, dan Wrangler Rubicon. Nah, kalau Rubicon ini populernya sejak keluaran JK ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi orang-orang nyebutnya bukan Jeep Wrangler, tapi Jeep Rubicon. Iya, gitu betul. Padahal Rubicon itu sudah tipe tertinggi dari Jeep. Gitu. Nah, kalau Pak Jim sendiri ngelihat JL nih perubahan. Kemarin kan udah sempat pakai JK lama ya Pak? Iya. Ngelihat bentuk JL begini, menurut Pak Jim lebih suka kah atau bagaimana opininya? Kalau untuk lebih suka atau enggak itu sebenarnya relatif ya, tergantung kita. Yang pasti Jeep itu tidak menghilangkan dia punya tampak muka yang garis 7 ini. Signature-nya ya Pak? Yes, dia nggak akan hilangin. Walaupun sekarang bentuknya lebih bulat-bulat, tapi tetap kelihatan Jeep. Ini nggak akan mungkin mereka hilangin, walaupun akan muncul generasi berikutnya. Saya yakin pasti tetap ada ini. Tetap dipertahankan. Bentuk grill 7 buah bolong-bolong yang ini ya Pak? Ya, itu udah ciri khasnya Jeep ya. Dari mulai TJ sampai sekarang JL. Cuman sekarang yang terbaru pastinya udah lebih modern teman-teman. Karena ini udah LED. Dulu ini sebagai modifikasi ya Pak di JK. Banyak sekali yang pakai JW ya Pak? JW speaker. Betul sekali. Tapi sekarang udah standar ya teman-teman. Yaitu pakai proyektor yang terang juga, warna biru, di bawahnya juga udah ada fog lamp. Nah tadi ngomong Pak Jim bilang kalau mobil ini mesinnya itu lebih irit. Kita lihat langsung mesinnya. Yes. Saya lupa Pak, buka mesin Jeep itu nggak perlu ke dalam kan Pak? Yes. Jadi kelebihannya kita nggak perlu ribet-ribet, buka tuas cukup. Itu jadi hanya 2 tuas aja, tinggal ditarik. Oke. Ini terus juga kita buka sedikit, yang ini agak jari kita masukin, dorong ke kanan. Oke. Oh tapi belum pegas hidrolis ya Pak? Yes. Dia masih pakai ginian nih. Betul. Namanya mobil laki emang harus banyak kerjanya. Oh iya benar. Namanya juga mobil laki. Harus ada effortnya. Yes. Nah ini dia penampakan mesin dari Jeep JL teman-teman. Dari luar aja udah kelihatan kalau dia sekarang pakai mesin yang lebih kecil. Yes. Cupu banget. 2000 cc. 4 silinder, DOHC. 270 horsepower tenaga maksimum ya teman-teman. Dan torsinya di 400 Nm ya Pak? Betul sekali, 400 Newton meter, waduh, sebutnya ribet ya. 2000 cc pakai turbo dong masih Pak ya? Iya, ini udah mengadopsi turbo, makanya walaupun bodinya besar, cc-nya kecil, tenaganya powerful sekali. Itu yang bikin dia lebih irit dibanding generasi sebelumnya. Dibanding yang 3.600. Itu setiap lari pom bensin agak belok mobilnya. Tapi setiap kali kita nongkrong sama yang make Jeep, nggak ada yang teriak bensin tuh. Nggak ada lah. Bensin itu nomor 4, nomor 5. Karena memang pakainya kesukaan ya Pak. Betul. Nomor 1 yang buat berkeluarga ya izin istri. Dikasih nggak beginian. Bener. Ini boleh dibilang bisa dipakai harian juga. Karena borosnya sama kayak Innova bensin 1:8. Iya benar. Jadi memang perubahan yang positif ya Pak. Perubahan yang sangat positif sekali. Tren mobil memang era elektrifikasi dan juga sekarang mesin mobil makin kecil. Iya betul sekali. Jadi mesin-mesin gede itu udah ditinggalkan sama pabrikan. Diganti sama mesin berturbo. Betul. Oke kalau gitu ini ruangan mesinnya itu udah cakep teman-teman. Tuh kan ini masih bersih banget. Oke sekarang kita coba lihat ke samping sedikit. Ada apa aja yang berubah dari Jeep JL ini? Let's go. Nah di samping sini Pak,
Iya, sebenarnya sama aja ke depan ya Pak, nggak banyak yang berubah ya dari Wrangler sebelumnya sama yang ke generasi modern ini. Tapi yang menarik Pak, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya, kenapa nempatin excellent pintu itu di luar begini Pak? Iya, yang pasti karena mobil ini kebutuhannya banyak untuk off-road. Dia ciptakan juga baut-baut L ini untuk mempermudah orang untuk knockdown. Karena biasanya kalau orang main off-road itu kita nggak pakai pintunya. Jadi pintunya kita simpen dulu aja. Di rumah ya? Iya, takutnya kalau off-road hajar-hajar kiri kanan, rusak kan sayang juga pintunya. Betul. Dan juga mempermudah modifikasi. Makanya mobil ini boleh dibilang mudah ke knockdown-nya semua. Untuk mau ganti dia punya bumper, mau ganti dia punya fender, itu mudah semua. Tapi nggak semudah bongkar pasang Lego yang pasti. Oke, dan ini katanya bisa dilakukan di rumah Pak. Pak Jim pernah buka sendiri? Saya pernah buka. Yang pasti saya pernah buka ini semua, tapi ternyata tidak semudah yang kita lihat. Tidak semudah. Jadi lebih baik yang nggak profesional nggak usah coba-coba buka sendiri deh. Karena ujung-ujungnya akhirnya saya bawa ke Jeep untuk mereka buka. Saya pengalaman waktu itu ganti soft top. Ganti soft top ya? Iya, saya pikir mudah, saya pengen coba bongkar sendiri, ternyata nggak gampang. Ujung-ujung saya bawa ke Jeep, kalau nggak salah bayar 1 jutaan waktu itu. 1 jutaan. Iya. Ternyata nyerah juga. Nyerah. Teman-teman, ini juga menarik karena sekarang pelek bawaan dan ban bawaannya juga udah mahal ya Pak? Betul, dan udah mengadopsi ban BF Goodrich. BF Goodrich. Yang boleh dibilang harganya kisaran 5-6 jutaan lah per satu piece. Jadi udah jadi standar nih, nggak usah diganti-ganti lagi, bannya udah keren banget nih. Iya. Nah, untuk ground clearance sendiri, untuk Jeep sendiri adalah 245. Jadi memang mobil ini didesain untuk bisa nyelam ya Pak? Iya, betul. Batas maksimal kalau nggak salah segini nih, di 200. Kan kita juga mungkin sering lihat di YouTube ya, kalau dia udah main air, kadang-kadang sampai setinggi kap mesinnya juga nggak apa-apa, tapi mereka pasangin snorkel. Snorkel di bagian atas itu ya? Supaya air nggak masuk ke dalam ruang udara daripada mesin tersebut. Oke, tapi kalau standar begini sebenarnya sudah cukup mumpuni juga, tapi jangan diajak berenang ya Pak? Iya, ya pasti jangan sampai nyelam. Oke, kita ke belakang sedikit Pak. Sama kurang lebih gayanya teman-teman, masih menggendong ban model belakang seperti ini, dan udah ada HiMo stop lamp di bagian atas. Dan pasti lebih modern karena lampu di belakang sini juga sudah full LED. Iya. Tapi tetap desain kotaknya nggak ditinggalin ya. Benar. Walaupun dia ada lekukan-lekukan, tetap kelihatan kotak juga. Kotak. Karena emang udah ciri khasnya Jeep. Di sini ada kamera juga nih, Kakak. Ini rear kamera. Taruhnya di bagian sini. Betul. Ya Pak? Mantap. Tetap futuristis pastinya, canggih mobilnya. Iya. Oke, nggak sabar, pengen rasain langsung Jeep JL. Bagaimana impresi berkendaranya? Jadi langsung aja kita cobain mobilnya. Oke, let's go. Kita coba. Oke, karena ini masih standar, jadi untuk kita naik dia belum ada footstep ya. Makanya banyak yang modifikasi dibikin footstep otomatis. Jadi kalau mau dipasangin boleh, kalau enggak saya sih masih gampang naikin ya. Oke. Karena memang Jeep ini kalau dipasangin elektrik rasanya bukan Jeep. Oke, sekarang udah di dalam dari interior Jeep JL. Yes. Ini tampilannya jadi ganteng banget ya Pak? Iya. Lebih modern gitu. Lebih modern, lebih futuristik ya. Tetap maco gitu ya Pak? Betul sekali. Kita duduk di sini bawaannya, aduh, kayak brewokan numpu gitu. Ya kan? Kayak abis nge-gym gitu Pak. Dan yang pasti kan tinggi gua 178 cm nih. Itu tetap berasa nyaman duduk di sini. Oke. Gitu, jadi nggak berasa sempit. Oke lah. Buat ya memang mengakomodir untuk segala tinggi mungkin ya Pak. Betul. Tapi saya sendiri nih di belakang dengan tinggi yang cukup menjulang ya 190, 185 saya tuh. Ya memang namanya ya full door ini kurang memadai lah untuk akomodasinya. Tapi masih tetap nyaman kok karena tinggi untuk kursinya. Ternyata 190-an ya Raka ya. Iya Pak. Nggak juga. Cocoknya jangan jadi host loh. Jadi apa dong? Mendingan jadi pemain basket. Jadi pemain volley. Oke, kita langsung jalan aja nih. Oke, kita coba tes. Oh iya, sama saya juga mau ngasih tahu perbedaan yang tipe sport sama yang Rubicon itu ada di tombol ini. Mungkin bisa dilihat.
itu limited strip differential ya Pak? Iya betul. Jadi kalau yang tipe generasi sebelumnya, tombolnya itu kalau yang tahun 2013-12 itu ada di sebelah kanan setir. Sebelah kanan. Jadi dia ada tulisannya X-Lock, itu berarti tipenya yang tipe paling tinggi Rubicon. Tapi kalau yang tipe 2012 ke bawah dia ada di tengah. Tombol-tombol yang X-Lock-nya itu. Nah, kalau untuk tipe yang sekarang GL seperti ini tampilannya. Tambahan khusus di seri Rubicon, tipe paling mahal. Iya, Jadi fitur pendukung off-roadnya lebih lengkap. Betul sekali. Oke. Dan untuk tuas persnelingnya bisa dilihat juga ini besar ya. Besar. Jadi gagah. Gitu. Oke, kita coba tes bagaimana driving experience-nya. Sip. Walaupun 2000 cc tapi tetap ya Pak. Wah, tetap Raka. Nanti kita lihat yang ada yang kosong, saya coba bejek gasnya. Yang pasti kalau naik Jeep bisa di-shoot itu ada polisi tidur, kita jangan ngerem. Hajar aja. Nggak usah pakai rem ya Pak. Nah, itulah kenapa Jeep diciptakan. Ini contoh satu lagi. Kita nggak perlu ngerem, hajar lagi. Itu dia. Dan jangan khawatir ya, pokoknya memang udah diciptakan sangat-sangat kuat. Oke, untuk suspensinya ya Pak? Untuk suspensi, kaki-kaki itu sangat-sangat kuat. Dan untuk speednya kita bisa lihat kalau saya bejek, ini larinya lumayan. Wah. Wow. Jadi kalau Raka pernah ke Dubai ini cocok nih buat main di gurun pasir nih. Cuma kalau main gurun pasir kita angin bannya itu harus benar-benar nol. Dikurangi ya Pak? Betul. Terbalik mobilnya. Supaya tidak terbalik, benar sekali. Jadi ya benar-benar pengalaman mengemudi GL ini jauh sekali sama generasi sebelumnya. Karena ini benar-benar nyaman. Ya bisa disandingkan dengan SUV Jerman lainnya ya Pak? Bisa. Enak X5 nih Sangat zamannya. bisa. Itu. Saya sebelumnya juga lagi bawa mobil BMW X5 tahun 2017, malah boleh dibilang ini softnya hampir-hampir sama. Tapi rasa setirnya kurang lebih mirip nggak Pak sama JK? Untuk kalau dibanding generasi sebelumnya, setir ini lebih enteng sedikit. Lebih enteng. Iya. Karena mungkin power steering baru ya Pak. Betul. Elektronik. Sebenarnya saya mau tes lebih ekstrim, cuma karena ini kita untuk dijual lagi, takutnya nanti sobat Bemo ya belanja mobil nggak jadi beli lagi. Nggak jadi beli. Iya. Jadi pakainya di sekitaran Mangga 2 aja, Betul. muter-muter. Banyak sekali yang diberikan kelebihan dari mobil ini sendiri. Dia makin canggih, head unitnya itu udah bisa Betul, udah memutar GPS juga ya. Terus juga di head unit itu bisa mengatur beberapa informasi mengenai off-road mode gitu ya. Yes, betul sekali. Jadi sudah didukung lewat mobil yang kuat dan juga ada peranti teknologi atau elektronik yang memang mumpuni ya Pak. Iya, betul. Jadi sehingga mobil ini tuh makin trail rate. Yes. Alias bisa dipakai segala medan gitu Segala ya. medan, bahkan untuk tipe GL ini kita mau pakai harian pun saya rasa dapat deh. Nggak ada komplain. Nyamannya tetap dapat. Dapat, gitu ya. dapat sekali. Jadi nggak limbung. Raka juga duduk di belakang juga nggak Cukup limbung enak kayak generasi sebelumnya Iya, ya. betul. Jauh lebih enak Iya. dibandingkan dengan yang JK gitu. Cuma Oke. kalau nggak salah Bang Deddy Kobuzier juga sempat ngomong tuh ya, kalau bantingannya keras. Yang mana tuh? Yang tipe GL ini kan sebelumnya Bang Deddy ada pakai juga tuh. Cuman saya rasa ini sih comfortable ya. Comfortable. Yes. Jauh. Iya. Cuma memang jangan dibandingin sama kelas. Oh beda. Beda Jauh. peruntukan ya Pak. Makanya kalau mau cari nyaman beli S-Class, jangan beli Jeep. Nah Pak, pertimbangan lain nih Pak, orang Iya. kalau mau beli Jeep mungkin harga pajak. Pajak Berapa sih? ya? Pajak Jeep Kalau Wrangler. untuk Jeep GL ini setahu saya itu kisaran pajaknya sekitar 16 sampai 18 jutaan ya. 19 juta. Yes, itu tentunya lebih mahal dibandingin generasi sebelumnya yang tahun 2011, 12 itu malah murah itu. Berapa itu Pak yang Itu segitu? kisaran 7 jutaan pajaknya. Oh di bawah 10 ya? Betul, mungkin karena memang dari segi harganya juga lebih mahal jauh, makanya pajaknya ya menyesuaikan ya yang pasti. Ya
Ini kalau beli di Jeep itu masih inden nggak sih Pak? Ini Pak masih inden ya? Setahu saya sih masih inden. Masih inden. Iya, terutama yang CBU itu karena mereka kalau nggak salah informasinya ada keterlambatan produksi chip yang menyebabkan produksi terhambat. Memang kelangkaan chip itu masih berdampak banyak bagi pabrikan ya berarti. Ya, tentunya kelangkaan mobil baru itu sebenarnya ada dampak positifnya terhadap mobil bekas. Semakin inden mobil barunya, harga bekasnya malah cenderung naik, bukannya turun. Ya contohnya kayak Jeep GL ini, yang boleh dibilang kita bandrol di harga 1,695 M, OTR kreditnya. Untuk cashnya kita open di 1780 nego sampai jadi. Orang pasti akan bertanya, oh mepet sama barunya ya? Karena memang kondisi dan kualitas yang kita jual mobilnya juga seperti mobil ini. Iya memang kayak baru nih. Saya bawaannya benar-benar kayak mobil baru deh, sampai plastikan ini yang nggak dilepas ya. Sebetulnya juga kemarin masih ada plastik joknya. Cuman yang kita buka aja deh. Kita buat syuting. Yes. Sepertinya cukup sekian ya Pak impresi kita mengenai Jeep JL tahun 2021 Rubicon yang memang ganteng banget ini. Iya. Dan kayaknya bakal sering juga nanti kita akan mengadakan program seperti ini, kita ngobrol sama Pak Jim dari sisi pengguna mungkin ya. Kalau saya dari sisi reviewer gitu. Dan bisa menambah insight teman-teman semua. Kalau teman-teman suka, coba silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira mobil apa lagi yang akan kita bahas seperti ini. Yes. Dan ya, kalau teman-teman tertarik sama mobil ini, silakan datang ke showroom kita. Pokoknya nego sampai jadi ya Pak. Iya dong. Nego sampai jadi. Kita harga nggak kaku kok. Nggak kaku. Mau test drive boleh, atau mau sekedar ngopi-ngopi cantik ya Pak? Boleh banget. Kita semua datang ke showroom aja teman-teman. Betul, nggak mesti harus beli kok di kita. Yang penting berteman dulu. Yang penting berteman dulu. Nggak kenal maka nggak sayang. Siap, kalau gitu alamatnya di Mall Mangga 2 Square lantai basement, Bursa Otomotif Mangga 2 Square teman-teman. Iya. Pokoknya cari aja belanja mobil, di situ semua stok-stok yang kita jual. Iya. Sip, kalau gitu terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang belanja mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Seraka pamit, Pak Jim pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.